Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Selamat tahun baru untuk semua sobat waras yang baru saja berlibur maupun yang hanya berdiam diri di rumah. Mari kita semua berdoa, semoga kita senantiasa dalam perlindungan yang maha kuasa, diberikan kesehatan, kesuksesan, segala sesuatu semoga lebih baik di tahun yang baru ini. Tapi meskipun banyak berharap, banyak berdoa, tetap ingat pandemi tetap ada, tetap jalankan protokol kesehatan, dan mari kita fokus terhadap hal itu lagi ya. Mumpung masih dalam suasana liburan, saya mau mewanti-wanti bagi para teman-teman yang baru saja berlibur kemarin, coba diintrospeksi. Adakah kegiatan-kegiatan selama berlibur tadi yang masuk ke kategori kegiatan berisiko tinggi untuk terpapar COVID? Yang perlu kita waspadi terutama yang risikonya sedang sampai sangat tinggi. Bisa ditarik kesimpulan lah, kegiatan yang banyak kerumunan, yang tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain, yang sirkulasi udaranya kurang baik, atau apalagi kegiatan yang mau nggak mau mengharuskan kita membuka masker dan dekat dengan orang lain. Kalau misalnya merasa ada kegiatan-kegiatan itu dan tiba-tiba sekitar 1 minggu atau mungkin beberapa hari setelah pulang liburan, tiba-tiba ada gejala yang menyerupai COVID, tolong segera periksakan ke dokter. Jangan sampai terlambat penanganannya. Di tahun 2021 ini sudah nggak zaman kita menolak protokol kesehatan. Ini udah 9 bulan lebih. Andai kata orang hamil udah brojol ya. Jadi jangan sampai di tahun yang baru ini kita masih bergulat lagi dengan hal-hal yang mestinya kita sudah terbiasa. Bahkan saat ini Indonesia sedang naik-naik ke puncak nih, dan puncaknya belum kelihatan. Jadi tolong jaga diri baik-baik, karena ini kasus lagi tinggi-tinggi banget. Saya sebagai yang bekerja di garis depan, pasien saya juga lagi banyak-banyaknya nih saat ini. Rumah sakit pada full semua, cari rujukan, jujur tidak pernah dapat. Jadi kalau misalnya ada yang datang kondisi kritis, entah ya di UGD dengan seadanya, atau kalau ada yang tidak terima, bawa pulang ke rumah, nggak tahu di rumahnya gimana, membaikkah, atau memburukkah, atau meninggalkah. Keadaannya sekarang sudah seperti itu. Banyak tenaga kesehatan juga makin terkena. Setiap berapa hari sekali selalu mendengar ada kabar teman sejawat saya yang meninggal. Guru-guru, senior, teman sejawat seumuran, baik yang lebih muda, bahkan yang masih sekolah kedokteran aja ada yang meninggal. Sedih teman-teman. Tolong pikirkan kalau misalnya nakes-nakes terlalu beban kerjanya meningkat, rumah sakit kewalahan, ruang rawat tidak ada, bukan hanya kami yang rugi. Paling rugi sebenarnya pasien, karena pasti tidak mendapat perhatian yang cukup. Bahkan kalau nggak salah sempat ada baca berita, UGD tutup, coba bayangin. Saking terlalu penuh, udah tidak bisa ngerujuk pasien kemana-mana, ruang rawatnya juga full, sampai akhirnya mereka memutuskan tidak bisa terima dari luar lagi. Apalagi lebih sedih lagi ada yang ditutup karena staff-staffnya itu pada kena COVID, jadi tidak ada sumber daya manusianya. Ya mau gimana tuh coba kalau misalnya kayak begitu. Pada video kali ini saya juga mau menyorot berita yang belum lama ini lagi hot-hot lagi, yaitu tentang mutasi. Semua virus itu ada kecenderungan untuk bermutasi, dan setiap kali dia mengalami proses replikasi, mengalami proses berkembang biak, itu ada selalu resiko dia ceklek berubah gitu. Berubah itu mutasi, dia berubah wajah. Yang jadi masalah nih kalau misalnya mutasinya amit-amit jadi varian yang lebih ganas. Aduh, amit-amit deh. Sampai saat ini sih syukurnya, tanda kutip ya, mutasi yang ada, laporan-laporan itu sepertinya menunjukkan bahwa lebih cenderung ke metode penularan yang lebih cepat. Tapi kalau soal gejala, berat parahnya itu kurang lebih masih sama yang varian awal-awal. Tapi kan tetap parah juga, nularnya lebih cepat, coba bayangin. Kalau misalnya sebelumnya mungkin ketemu berapa orang, terus kontaknya mungkin harus agak lama, 10-15 menit baru kena, ya kontak tanpa protokol gitu ya. Sekarang mungkin cuman sekelebat, lewat doang, say hi gitu ya, tanpa protokol udah bisa langsung kena. Aduh, jujur saya juga makin takut sih ini tugas di garis depan ya kalau misalnya ada varian-varian seperti itu ya, karena saya nih kontaknya erat banget gitu dan sama banyak pasien dalam satu hari. Supaya nggak mutasi gimana? Jangan biarkan dia berkembang biak. Supaya dia tidak berkembang biak, jangan banyakin ketularan. Udah kuncinya itu. Apalagi ini ya, kita mau menyongsong vaksin. Vaksin ini mudah-mudahan dalam waktu dekat keluarlah salah satu emergency use authorization-nya. Badan POM saya percaya ya, makanya sampai sekarang ini kita termasuk yang agak belakangan ngeluarin EUA-nya, karena mereka sangat hati-hati, karena tidak mau mencelakakan rakyat, dan jangan sampai vaksin yang diberikan itu tidak efektif. Tapi terutama utamanya adalah keamanannya. Jadi kalau misalnya nanti vaksinnya sudah keluar, mari kita sama-sama berpartisipasi. Ini saya pun juga sudah terdaftar, saya sudah mendapat SMS bahwa saya akan termasuk yang salah satu menerima vaksin pertama-tama ya. Jadi mari kita sama-sama menggabungkan ya, 3M plus vaksin. Mudah-mudahan risiko kenanya makin kecil. Saya sudah buktikan hanya dengan 3M saja
secara konsisten sampai saat ini ya, dari awal pandemi. Syukurnya saya masih nggak kena, teman-teman. Padahal saya terpapar sangat erat sekali. Saya berharap mudah-mudahan nanti setelah divaksin, apalagi sudah punya perlindungan dari dalam ya. Kalau 3M itu kan perlindungan dari luar, karena kita berusaha menghindari, kita menghalangi jalan masuknya virus. Tapi kalau misalnya vaksin itu kan merangsang terbentuknya kekebalan alami dari tubuh. Sehingga amit-amit kelolosan nih, masuk virusnya gitu ya, itu langsung ditangkap sama kekebalan tubuh kita. Kalau ditangkap, dia tidak bisa berkembang biak. Otomatis kita tidak ada gejala. Kita aman-aman saja. Pesan terakhir di video awal tahun Rumah Sakit Cepat Waras ini, saya mau menekankan kembali prinsip mengenai pencegahan COVID ini. Mungkin pernah melihat banner-banner ya, jadi prinsip ada aman, imun, sama iman. Nah, mestinya tiga-tiganya berbarengan. Saya kasih contoh ya, aman itu artinya kita menjalankan protokol kesehatan. Dan menjalankan protokol kesehatan tuh nggak main-main, ya benar-benar rajin mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1-2 meter, dan pakai maskernya yang benar ya. Udah nggak zaman deh tuh masker masih di dagu ya, atau jangan-jangan dibikin jadi bandok lagi gitu ya, atau pakai maskernya tidak benar-benar menutupi hidung ya, itu masih celah-celah itu untuk si virusnya masuk. Yang kedua, prinsip imun. Imun ini maksudnya ya meskipun kita menjalankan protokol kesehatan, gaya hidup sehat yang lain juga dilakukan. Cukup istirahat, makan yang bergizi, minum vitamin ya kalau misalnya memungkinkan. Jaga jangan sampai terlalu stres, meskipun ya pasti semua orang stres sih selama pandemi ini, tapi dikontrol ya. Jadi aman iya, jaga imun juga iya. Yang terakhir, iman. Sebagai orang beriman itu harus selalu berdoa yang baik, meminta pertolongan, meminta perlindungan gitu. Tapi jangan kebalik, imannya kenceng tapi aman dan imunnya tidak dijalankan. Kita nggak bisa tahu pasti rencana Tuhan atas diri kita tuh apa. Jadi semuanya harus dijalankan. Nah ini 3M ya, plus konsep aman, imun, iman, plus nanti vaksinasi. Wah, jujur sih, saya akan sangat merasa lebih tenang. Tapi resiko saya tidak nol. Nasib saya, nasib sobat waras kalian itu hanya berada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa ngandelin orang lain. Jadi kita harus mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Tapi khusus untuk orang-orang terdekat yang kita sering berkontak, hati-hati. Mereka juga bisa mempengaruhi nasib kita. Jadi ingatkan juga kalau misalnya kita terpaksa bertemu, mereka tidak pakai masker, mereka masih mau berdekat-dekatan, tidak mau jaga jarak, ingatkan dengan sopan, ingatkan baik-baik. Tujuan mengingatkan itu kan bukannya marah, bukannya tidak suka, tapi dengan kita mengingatkan itu kita mau melindungi mereka dan melindungi diri kita juga. Jangan sampai menyesal di belakang. Semoga semuanya sehat, makin waras, selalu waras, dan menjadi sobat waras di channel di dalam. Salam sehat selalu. Bye-bye. Thanos, kenapa saya bisa ada di sini? Kamu sudah mati, anakku. Mati? Bukannya saya sudah menyembah kamu 5 jam sekali? Kenapa kamu tidak melindungi saya? Bagaimana bisa saya melindungimu kalau setiap kali kamu menyembahku, kamu makan cireng sebakul? Ampun, Thanos. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang tolong hidupkan saya, Thanos. Baiklah, dengan kekuatan batu akik pelangi ini, saya akan menghidupkanmu kembali. Tidak!